5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 4. Kita masih belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Indonesia itu terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerah kalian adik-adik? Nah, contohnya kalau di Jawa itu ada suku Jawa ya. Kalian bisa menyebutkan suku dari daerah asal kalian masing-masing. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ini Pulau Papua kalau di peta adik-adik. Dulu namanya adalah Irian Jaya. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse ini menceritakan kisah perpisahan dari seseorang dengan kakek dan neneknya. Nah, si cucu ini akan merantau ke negeri seberang sehingga dia berpisah dengan kakek dan neneknya. Adik-adik pernah ya mendengarkan lagu Apuse? Lagu Apuse ini adalah lagu dari Papua ya. Apuse kokondau yarabe sorendoreri fuflenso baninema baki pase arafabie aswara kwar arafabie aswara kwar. Kira-kira seperti itu ya lagunya Apuse ya. Mungkin suaranya Kak Citra tidak sebagus penyanyi-penyanyi itu, tapi setidaknya kalian pernah mendengarkan lagu Apuse ini. Adik-adik, dapatkah kamu rasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse ini? Nah, setiap lagu pasti ada naik turunnya nada. Nah, naik turunnya nada itu biasanya disimbolkan dengan not ini adik-adik ya. Nah, ini not angka dan not balok ini. Nah, adik-adik, kita dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse. Hal ini dibuktikan dengan mengacu pada perbedaan posisi not balok. Nah, ini not baloknya adik-adik. Pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka ini. Nah, naik turunnya nada adalah salah satu hal yang kerap kita temukan dalam lagu. Perbedaan tinggi nada diperlukan bukan hanya untuk membentuk lagu atau untuk mengiringi liriknya, tetapi juga untuk menambah unsur keindahan sebuah lagu sebagai karya sastra yang estetis. Nah, adapun naik turunnya sebuah lagu dapat diketahui dengan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Misalnya di sini, sol do mi re mi re do. Nah, ini adalah notasi angka adik-adik. Sol di sini lebih rendah nadanya daripada do ya. Biasanya kalau not angka atau notasi angka kalau ada tanda titik di atasnya itu adalah nada tinggi adik-adik ya. Ini saja naik. Sol do mi re do. Sol do mi re mi fa re, seperti itu. Jadi ada naik turunnya nada pada setiap lagu tergantung dari notasi angka yang ada.
Pada lagu ini, mana yang dinyanyikan dengan nada tinggi? Nah, yang dinyanyikan dengan nada tinggi otomatis not angkanya juga tinggi adik-adik. Di sini Kak Citra menandai syair lagu yang dinyanyikan dengan nada tinggi itu yang diberi tanda merah atau yang diwarnai merah. Jadi apuse, C-nya di sini adalah mi tinggi ya. Nada 3 tinggi. Jadi tinggi. Kokondau. Nah, konnya di sini juga tinggi. Ya rabe, B-nya ya itu juga nada mi tinggi, berarti termasuk dalam nada tinggi adik-adik. So, nah so rendo re, so do re ya, do re. Jadi di sini nadanya mi fa, berarti nada tinggi juga. Mi fa-nya adalah pakai tanda titik di atasnya. Jadi mi fa-nya juga tinggi. Fu flen so bani nema. Nah, bani nema nih. Ini di sini ada fa sol fa mi. Ya, fa sol fa mi itu nada tinggi juga. Baki Ki-nya di sini nada mi tinggi, jadi juga termasuk dalam nada tinggi. Pase, terus ara fa bie. Ini fa-nya dan mi-nya juga nada tinggi. Ya, jadi aswara keluar ini masih nadanya nada rendah. Ara fa bie-nya juga nada tinggi. Nah, sekarang mana yang dinyanyikan dengan nada rendah? Yang dinyanyikan dengan nada rendah otomatis kebalikannya. Yang berwarna hitam yang dinyanyikan nada rendah. Jadi gini, apuse, berarti apunya ini adalah nada rendah dan seterusnya adik-adik. Tuliskan syair lagu Apuse dan beri tanda sesuai naik turunnya nada dengan garis. Nah, ini adalah contoh dari nada yang dibuat garis ya, naik dan turun sesuai dengan lagunya. Jadi kan apuse, C-nya tadi kan tinggi. Kokondao, jadi turun. Nah, ini sesuai dengan lirik lagunya tadi, sesuai dengan notasi angkanya atau not baloknya tadi ya. Kalian bisa pelajari cara memberikan garis naik, rata atau turun pada lagu. Adik-adik, Siti, Dayu, dan teman-temannya menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan mereka. Mereka itu melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka ini melibatkan otot kaki dan otot tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk dalam gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Adik-adik masih ingat ya, kita pelajari pada pembelajaran pertama tentang gaya. Gaya itu berupa tarikan atau dorongan. Gaya itu bisa menyebabkan benda diam itu bergerak, benda diam itu bisa berpindah tempat karena adanya gaya. Lalu gaya itu juga bisa mengakibatkan benda itu berubah bentuk ya. Kalian lihat video pembelajaran Kak Citra yang pembelajaran pertama. Di sini adik-adik kalian bisa melakukan kegiatan ini bersama dengan teman kalian. Siapkan beberapa buku, lalu ajak teman kalian untuk bertukar buku. Catatlah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ketika melakukan proses penukaran buku. Nah, tuliskan hasilnya pada kegiatan yang sudah kalian lakukan. Gaya apa ya yang digunakan dalam kegiatan penukaran buku? Nah, ketika kalian menukar buku, gaya yang digunakan adalah gaya otot. Karena dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Nah, gaya otot ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, ini adalah contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya manfaat dari gaya otot yang pertama memindahkan benda. Contoh kegiatannya apa? Sapi menarik pedati, lalu kita mendorong meja, menutup pintu, membuka jendela. Itu kan bisa membuat benda itu berpindah tempat ya. Lalu menggerakkan tubuh. Manfaatnya gaya otot menggerakkan tubuh contohnya apa? Berjalan, berlari ya. Itu kegiatan yang menggunakan gaya otot juga. Manfaat pemanfaatan
gaya otot yang ketiga adalah melakukan pekerjaan. Misalnya contohnya adalah menyapu halaman dan menimba air. Lalu bisa juga kita memanfaatkannya untuk melatih dan membentuk tubuh dengan cara olahraga sit up, lalu pull up, split, roll depan, roll belakang, itu bisa membentuk tubuh kita. Manfaat yang berikutnya adalah membawa perlengkapan sekolah. Itu kan kita memakai gaya otot adik-adik. Contoh kegiatannya apa? Membawa tas sekolah. Ini mungkin sebagian kecil dari pemanfaatan gaya otot di sekitar kita. Misalnya memindahkan benda, itu kan bisa juga dengan sumur ya. Sumur, kita menarik ember dari sumur, itu juga memindahkan air dari dalam sumur ke atas. Nah, itu juga memanfaatkan gaya otot. Bacalah lagi teks suku bangsa di Indonesia pada halaman 1 atau pada pembelajaran 1 adik-adik. Pengetahuan apa yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut? Kita akan bedakan pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelum membaca teks dan pengetahuan yang kalian dapatkan setelah kalian membaca teksnya. Nah, biasanya kalau kita belum membaca teksnya, kita hanya melihat judulnya. Dari judulnya saja kita jadi tahu tentang isi teks tersebut. Mari kita ingat-ingat kembali teks bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia ini terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia itu terdiri dari 1331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Nah, suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku yang berasal dari Pulau Jawa seperti suku Jawa, suku Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa itu jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Itu tadi ya tentang suku bangsa di Indonesia. Diambil dari bobo.kitnesia.com. Nah, perbedaannya apa dari teks tersebut yang kita ketahui sebelum kita membaca teksnya dan sesudah kita membaca teksnya. Nah, di sini Kak Citra membagi menjadi dua, pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan baru yang didapat dari bacaan tadi. Mungkin pengetahuan yang sudah kita ketahui adalah sejak dahulu kala itu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Lalu kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila itu bukan cuma slogan. Lalu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama ya, lalu bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup berdampingan. Nah, mungkin pengetahuan baru yang bisa kalian dapat adalah berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia itu terdiri dari 1.331 suku. Suku bangsa terbesar adalah Pulau Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Itu mungkin pengetahuan baru yang kalian dapat dari teks suku bangsa di Indonesia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya
tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.